Shalom, selamat pagi dari PT semuanya. Kita ketemu lagi nih di ibadah IHMPT di minggu pagi hari ini. Tapi sebelum kita memulai ibadah, mari kita bernyanyi Mars PT. Bersemangat tanpa ragu-ragu kami teruna GPIB, berkembang tumbuh di dalam Kristus dan indah seiman teguh. Di kota dan yang ada di desa, marilah satu adanya, terus maju dan berkarya untuk kerja bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka, hormat bakti pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai teruna GPIB. Sungsung masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati, teruna harapan negeri. Mari kita memulai ibadah ini dengan menyanyikan dari NKB 21, Ku Diberikan Kidung Baru. Mari sebelum memulai ibadah, kita satukan hati kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah mengumpulkan kami dengan tanpa kurang suatu apapun, dengan tubuh kami yang sehat dan segar hingga sampai saat ini. Terima kasih Engkau boleh kumpulkan kami kembali dalam pertemuan ibadah Minggu PT ini, walaupun masih dalam daring ya Bapa, tapi Tuhan Engkau boleh
mempersiapkan hati dan pikiran kami supaya kami boleh mengikuti ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Berkati kami anak-anak-Mu supaya kami boleh fokus dalam beribadah ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Mari sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita bernyanyi Firman-Mu Pelita. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, adik-adik teruna yang dikasih oleh Tuhan. Kita akan masuk dalam pembacaan dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, Mas Kuku mau tanya, bagaimana kabarnya? Baik ya? Sehat? Selalu katakan di dalam hati maupun keluar dari mulut kata-kata iman. Aku sehat, aku kuat, aku diberi perlindungan oleh Tuhan. Ya, oke, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih atas segala pertolongan-Mu sepanjang perjalanan 1 minggu ini. Kembali kami boleh dipertemukan dalam satu persekutuan yang indah walaupun secara online ataupun daring. Tuhan, Engkau Allah yang maha baik, Engkau yang tidak pernah tinggalkan kami. Kebenaran firman-Mu akan disampaikan. Biarlah kebenaran firman-Mu ini boleh menjadi kekuatan bagi kami sebagai orang-orang yang percaya, sebagai anak-anak teruna-Mu dalam menjalani hidup ini, dalam menjalani hari lepas hari. Dalam segala hal yang kami lakukan, biarlah senantiasa ada dalam pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu. Ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh persekutuan kami ini, terlebih ketika kami akan mendengarkan firman-Mu, karena kami siap untuk mendengarkannya. Berfirmanlah Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, Kak Kuku akan membacakan firman Tuhan yang akan kita renungkan. Ayo kita sama-sama membuka Alkitab kita
Perjanjian Lama, Yesaya 35 ayat 1 sampai yang ke-10. Ya. Adik-adik buka, adik-adik teruna buka Alkitabnya di Yesaya 35 pasal 35 ayat yang pertama sampai yang ke-10. Sudah, Kakukku akan membacakannya. Keselamatan bagi umat Tuhan. Padang gurun dan padang kering akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat. Akan bersorak-sorak, ya bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya. Semarak Karmel dan Saron, mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, jangan takut. Lihatlah Allahmu akan datang dengan pembalasan. Dan dengan ganjaran Allah ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ, dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan Yesaya pasal yang 35 ini ayat 1 sampai yang ke-10 ya. Kita akan melihat latar belakang dari bacaan kita. Jadi adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, latar belakang bacaan Yesaya 35 ayat yang pertama sampai ke-10 ini adalah penghukuman Allah atas Israel dan Yehuda atau Samaria dan Yerusalem. Ya, Kakukku ulangi, sebenarnya latar belakang dari Yesaya pasal 35 ayat 1 sampai ke 10 ini ya adalah bagaimana Allah memberi hukuman kepada bangsa Israel dan Yehuda atau Samaria dan Yerusalem. Karena apa? Karena kita tahu ya, bangsa Israel itu dikenal adalah bangsa yang tegar tengkuk, ya, bangsa bandel, ya, bahasanya itu bandel gitu. Jadi udah apa ya, kalau seperti anak kecil itu, jadi kalau dia bandel, kemudian dihajar sama orang tuanya, kemudian apa ya, kemudian orang tuanya habis ngajar dikasih tahu, kemudian diberi sesuatu yang enak, apa, es krim, permen atau jajan, udah diem, kamu besok nurut ya. Nah, jadi bangsa Israel ini adalah bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang selalu saja
mengecewakan Tuhan. Karena apa? Ya karena dosa yang mereka lakukan. Banyak hal, mereka menyembah berhala dan melakukan hal-hal yang intinya itu menjijikkan bagi Tuhan, sesuatu yang Tuhan tidak berkenan di dalamnya. Sehingga Allah mengizinkan bangsa Asyur untuk menindas, ya. Jadi bangsa Israel ini adalah bangsa yang ketika dia melakukan dosa, ya, Tuhan melihat akan dosa mereka begitu besar, maka Tuhan izinkan itu terjadi, ya. Tuhan bukan jahat, Tuhan bukan semena-mena, tapi memang Tuhan izinkan, dan disitulah bentuk kasih sayang Tuhan, ya. Seperti orang tua kita itu kalau marah, ya, kalau marah sama kita sebagai anak-anak, adik-adik, Kak Kuku bisa menyampaikan ini ya ketika Kak Kuku sudah mulai semakin dewasa, semakin nanti adik-adik juga akan beranjak, akan tahu maksudnya orang tua marah, maksudnya orang tua menghajar kita, itu ada satu tujuan yang sebenarnya baik buat kita, ya. Tapi kan balik lagi, kita ini sebagai anak-anak seperti bangsa Israel, kita sebagai anak-anak yang tegar teguk itu akan melihat bahwa orang tuaku kolot, orang tuaku jahat, ya kan? Begitu. Jadi selalu apa yang disampaikan oleh orang tua kita adalah sebenarnya untuk menjaga kita. Begitu juga dengan bangsa Israel, ya. Ketika Allah memberi sesuatu yang baik, sesuatu yang intinya itu tidak ada keluh kesah dan segala macam, bangsa Israel kembali lagi, yaitu tadi karena bandel, dikenal sebagai bangsa yang tegar tengkuk, melenceng lagi, berbuat dosa, membuat hati Tuhan sedih, ya, membuat hati Tuhan kecewa, sehingga Tuhan izinkan sesuatu terjadi, yaitu bangsa Asyur untuk menindas bangsa Israel ini. Tujuannya apa? Sebagai cambuk, ya kan? Sebagai cambuk. Kalau orang tua kita katakan ini, ya, ini satu perumpamaan. Sekerasnya orang tua kita menghajar kita, mendidik kita, itu adalah untuk tujuan yang baik. Allah begitu juga terhadap bangsa Israel. Kalau selalu dimanja, ingat ya, perjalanan bangsa Israel dari tanah Mesir untuk menuju tanah Kanaan, yang di tanah perjanjian, ya. Siang tiang awan supaya tidak kepanasan. Malam penyertaan Tuhan, tiang api supaya tidak kedinginan. Diberi roti, diberi daging, ya, dari itu yang burung puyuh itu. Nah, banyak penyertaan Tuhan itu luar biasa. Tapi kadang-kadang memang seperti bangsa Israel, itulah yang kita lakukan. Nah, artinya kenapa Tuhan melakukan itu? Sekali lagi Kak Kuku bilang, Tuhan tuh tidak jahat, ya. Justru ketika Tuhan menghajar itulah kasih Tuhan, supaya kita balik, kita tidak bandel lagi, gitu loh maksudnya. Dihajar itu ketika bangsa Israel ketika ditindas, akhirnya ada ada keputusasaan, hidup bangsa Israel merasa hampa, tidak ada tujuan, ya kan? Akhirnya bagaimana? Mereka lari kepada Tuhan kembali, ya kan? Nah, ketika bangsa Israel kembali, ya,
ketika bangsa Israel kembali dalam pertobatan, ya kan tadi ya, karena dosa Tuhan menghukum, tujuannya adalah bangsa Israel kembali kepada Tuhan. Otomatis seperti kita kan, seperti kita kalau kita lagi posisi sakit, ya kita posisi pada saat apa ya, ada sesuatu hal yang menimpa kita lah, ya sesuatu yang tidak mengenakkan, pastilah kita datang kepada Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan berkati, Tuhan sertai, kan seperti itu. Tapi ketika kita merasa kita merasa aman, nah bisa enggak kita tetap datang kepada Tuhan? Bahwa segala sesuatu itu Tuhan yang sediakan, bahwa segala sesuatu itu Tuhan yang mencurahkan berkatnya itu bagi kita. Nah, adik-adik teruna yang dikasih oleh Tuhan, tadi Kak Kuku belum kasih tema ya. Nah, temanya pembacaan kita dari Yesaya 35 ayat 1 sampai 10 ini adalah sukacita dan damai sejahtera karena kehadiran Tuhan. Nah, disitulah letaknya. Artinya bagaimana ketika Tuhan hadir dalam hidup kita, kita tidak akan berkekurangan. Tuhan selalu memberi sesuatu yang indah, ya, sukacita, damai sejahtera, tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan kalau Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Artinya bagaimana sekarang kita bisa menghadirkan Tuhan dalam hidup kita? Ayo, bagaimana? Kita harus tetap setia sama Tuhan. Kita harus tetap taat sama Tuhan. Kita harus tetap mengikuti jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan lewat firman Tuhan. Maka Tuhan akan menjaga kita. Ada perkenanan Allah gitu loh. Ada perkenanan Allah hadir dalam kehidupan kita, di tengah-tengah keluarga, orang tua, kakak adik, saudara, kerabat, bahkan semua umat manusia yang percaya kepada Tuhan. Maka ketika Allah ada di tengah-tengah kita, apa yang kita takutkan? Tidak ada. Ya, adik-adik, seperti yang Kak Kuku pernah sampaikan bahwa kuasa Allah, kuasa Tuhan itu tidak terbataskan oleh ruang dan waktu. Ya. Nah, sejauh mana Tuhan? Hanya sejauh doa. Bagaimana kita tetap setia berdoa? Bagaimana kita tetap taat melakukan kebenaran firman Tuhan? Sehingga apa yang kita perbuat itu menjadi dupa, menjadi sebuah persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan, sehingga ada perkenanan Allah. Lah, kalau sudah perkenanan Allah itu kita bisa rasakan hadir dalam kehidupan kita, lah pasti segala sesuatu Tuhan akan sediakan. Jadi adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sama-sama ya saling mengingatkan, ya, saling mengingatkan, saling mendoakan dalam satu persekutuan. Walaupun kita tidak bisa saling bertemu, bertatap muka, tapi kita saling mendoakan. Kak Kuku mendoakan adik-adik, adik-adik juga mendoakan kakak-kakak layan, tolong didoakan supaya kita juga diberi kesehatan. Begitu juga sebaliknya, ya. Mari adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, hadirkan hadirat Tuhan dalam hidup kita. Dengan cara apa? Ya kita harus berdamai. Ya, ingat, sebandel-bandelnya, senakal-nakalnya bangsa Israel itu tidak akan merubah kasih Tuhan. Rencana Tuhan tidak akan pernah berubah. Tapi hajaran tetap berjalan. Nah itu hajaran. Kita dididik Tuhan terus untuk semakin kita dewasa. Jadi kalau kita
jangan salah kalau kita punya pemikiran, punya pemahaman kalau kita deket Tuhan, kita ndak istilahnya itu Tuhan ndak akan hajar kita. Enggak, Tuhan juga tetap akan hajar kita. Kalau kita belok ke kiri, ya Tuhan akan pakai cambuk, ayo balik lagi ke kanan. Kalau belok ke kanan, ayo belok ke kiri. Artinya harus tetap ada di jalan yang lurus, yang ada di tengah, berjalan sesuai dan seturut kebenaran firman Tuhan. Oke? Baik, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, kita sama-sama ya. Tadi yang Kak Koko sampaikan, kita saling mendoakan, kita saling mendukung. Hadirkan hadirat Tuhan dalam kehidupan kita, di tengah-tengah keluarga, di hati kita sendiri nih, pribadi. Tiap adik-adik taruna yang dikasih oleh Tuhan, hadirkan. Ada sukacita, suasana sorgawi itu tidak di mana-mana, bukan di langit ketujuh, bukan, tidak, di dalam hati. Hadirkan. Ada amarah, buang. Ya, ada kebencian, dibuang. Menghadapi dan menjalani hidup dengan syukur dan sukacita. Oke? Amin. Mari adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan. Kami mau belajar untuk kami mau dengar-dengaran akan kebenaran firman-Mu. Kami mau belajar untuk tetap setia dan taat. Ampuni kami Tuhan ketika kami dalam hidup ini, kami seringkali bandel, seringkali kami nakal, seringkali kami mengecewakan Tuhan dengan tidak menurut kebenaran firman-Mu. Ampuni kami Tuhan. Berkati adik-adik teruna, kami kakak-kakak layan juga dalam seluruh hidup dan kehidupan kami. Adik-adik teruna yang masih sekolah, walaupun juga secara daring, secara online, Tuhan, biarlah hadirkan sukacita, tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran, bahwa masa depan mereka tetap ada di dalam tangan Tuhan. Dan kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kami semua. Adik-adik teruna, kakak-kakak layan, semua para pelayan. Bapa di surga, terima kasih. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan berkati, Tuhan sertai. Kiranya Tuhan, apa yang kami rindukan, biarlah virus corona ini berlalu atas bangsa kami, sehingga kami menjalani hidup dan kehidupan kami di tengah-tengah negara ini. Kami boleh melakukannya dengan tidak ada rasa takut kembali. Ya Tuhan, berikanlah kepada kami semua imunitas tubuh yang baik, sehingga kami boleh senantiasa ada dalam perlindungan-Mu, ada dalam penyertaan-Mu, sehingga kami punya kekebalan tubuh imun yang baik untuk menangkal virus-virus dari luar, virus-virus corona dan virus-virus yang lain sekalipun. Bapa, kami menyerahkan akan bangsa dan negara kami Indonesia. Berkatilah Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh kabinet-kabinet yang bekerja, dari aparat tertinggi hingga yang terendah di tingkat RT. Tuhan tolong Tuhan, biarlah kami saling bahu-membahu untuk senantiasa kami hidup rukun, hidup damai, hidup sejahtera di dalam kasih dan pertolongan penyertaan. Bapa, kami berdoa buat kami yang ada dalam kelemahan tubuh, adik-adik teruna, kakak-kakak layan. Biarlah Tuhan tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan akan keluarga kami masing-masing, orang tua, papa, mama, adik-adik, kakak-kakak, bahkan saudara
saudara kami Handetolan. Biarlah Tuhan kami senantiasa ada dalam perlindungan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah kiranya sukacita, damai sejahtera melimpah atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya kepadamu kami berserah. Dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, kembalilah dalam kehidupan kita sehari-hari ya, sepanjang minggu ini yang akan kita jalani. Selalu minta pertolongan Tuhan, selalu minta penyertaan Tuhan ya. Biar kiranya sepanjang minggu yang akan kita lalui itu kita boleh bertemu kembali minggu depan dalam ibadah online. Terima kasih adik-adik atas perhatiannya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita memberikan ungkapan syukur kita kepada Tuhan melalui pemberian persembahan. Mari kita bernyanyi dari PKJ 149, ucap syukur pada Tuhan. Syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Setia Tuhan nyanyilah, senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya dimuliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Mari kita doakan persembahan yang telah kita kumpulkan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati kami, Engkau telah memberkati kehidupan ini, baik orang tua kami, juga kami sekalian anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan atas setiap berkat yang boleh kami rasakan sampai pada saat ini. Biarlah Tuhan Kau memberkati persembahan ini, supaya persembahan ini bisa berguna bagi kemuliaan nama-Mu saja ya Bapa. Bapa, tidak lupa kami mendoakan untuk bangsa dan negara ini. Biarlah Engkau memberkati wali kota dan wakilnya yang baru terpilih, supaya mereka bisa melakukan tanggung jawab, tugas dan tanggung jawab tanpa kurang suatu apapun, sesuai dengan apa yang telah Engkau kehendaki dalam kehidupan mereka masing-masing, dan untuk kesejahteraan kami semua. Berkati pemerintahan dari presiden dan wakil
hingga sampai pada jajaran yang terendah sekalipun. Kau memberkati tugas tanggung jawab mereka, supaya mereka boleh menjalankan tugas tanggung jawab dengan baik, dengan bijaksana, dengan hikmat daripadamu saja ya Bapa. Semua kejadian-kejadian yang terjadi dalam bangsa ini, biarlah Engkau memulihkan bangsa ini, Engkau memberikan bangsa ini menjadi bangsa yang kuat dan kembali tegar. Begitu pula dengan rakyatnya, supaya kami rakyatnya juga bisa menjadi rakyat yang baik. Tuhan, Kau tahu COVID-19 belum berakhir, tapi biarlah kami sebagai anak-anak-Mu boleh berjaga-jaga Tuhan, supaya kami boleh terlindungi dan terhindar dari COVID-19. Tuhan, Kau juga. Terima kasih dari PT semua sudah mengikuti ibadah PT minggu ini dengan tanpa kurang suatu apapun. Sebelum kita menerima berkat dan pengutusan, mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 432, Jika Padaku Ditanyakan. Sampai ketemu minggu depan. See you. Jika padaku ditanyakan, apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan? Kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan. Yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Padaku ditanyakan, apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan? Aku bersaksi dengan kata, tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Tak tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan dalam Kristus udaranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi dunia. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu